Jadi aku mau cerita, beberapa bulan terakhir ini banyak banget teman-teman seniman yang kontak, maestro juga. Ada yang bertanya, kenapa kok selama ini aku membuat karya selalu tentang musik-musik yang itu kalau nggak Jawa kuno ya Bali kuno. Kemudian ada juga yang gelisah pengen datang ke sebuah tempat, ada juga yang pengen membuat karya tentang candi, ada yang bertanya aku harus membuat dari babat atau naskah yang mana untuk the next karyaku, dan itu tiba-tiba saja terjadi. Lalu mereka bertanya kenapa kok ini terjadi sama aku, apa hubungannya aku, dan kenapa kok ini semua kembali lagi ke Jawa kuno. Karena beberapa dari mereka bingung, tidak ada garis keturunannya Mataram kuno ataupun Majapahit, tetapi kok ini terjadi. Oke, sekarang kita akan bahas neurologi dan memori leluhur. Sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa otak kita ini tidak hanya menyimpan pengalaman individu, tapi juga membawa pola memori turun-temurun yang diwariskan melalui struktur neurologis. Jadi, susunan DNA manusia itu terdiri dari kombinasi gen yang diwariskan juga dari leluhur. Jadi, DNA manusia itu terdiri dari sekitar 3 miliar pasangan basa, tersusun dari 2 titik pasangan kromosom. Setiap individu mendapatkan 50% DNA dari ayah dan 50% dari ibu. Tapi gen ini juga merupakan campuran dari banyak generasi sebelumnya. mtDNA, for example, yang diturunkan dari garis ibu ini tanpa perubahan signifikan. Jadi bisa digunakan untuk menelusuri leluhur jauh di masa lalu. Sementara kromosom Y diturunkan hanya dari ayah ke anak laki-laki, ini berguna dalam menelusuri garis keturunan paternal. Nah, DNA kita ini tidak hanya menyimpan informasi biologis, tapi juga jejak sejarah evolusi nenek moyang kita. Beberapa teori menunjukkan tentang memori genetik bahwa pengalaman leluhur itu dapat tersimpan di DNA dan akan muncul kembali dalam bentuk intuisi atau perasaan ketika kita berada di lingkungan yang memang dulu tempat leluhur kita berada, atau lingkungan yang mirip dengan masa lalu leluhur kita. Ada juga seorang psikolog yang terkenal, Carl Jung. Dia mengemukakan tentang konsep memori kolektif atau collective unconscious. Apakah ini? Ini adalah ingatan bawah sadar yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang ini berarti ketika kita berada di sebuah tempat yang memiliki sejarah panjang dan sejarah dengan leluhur kita bisa mengalami kilasan atau resonansi dari memori tersebut. Contohnya, ketika kita mengunjungi tanah leluhur kita atau tempat yang historis yang punya histori dengan nenek moyang kita, kemudian DNA yang ada di diri kita yang berhubungan dengan leluhur kita itu kemudian dia menjadi aktif. Jadi lingkungan, simbol, energi di tempat itu itulah yang kemudian memicu ingatan genetik yang dormant atau tidak aktif menjadi aktif, yang tadinya masih tertutup menjadi terbuka. Contoh, ketika kita mengunjungi sebuah tempat, meskipun itu bukan tanah kelahiran kita mengunjungi sebuah tempat ataupun tempat suci atau candi atau apapun itu, dan banyak hal yang terjadi setelah kita mengunjungi tempat itu. Kita tiba-tiba bermimpi, dan mimpi itu adalah mimpi-mimpi masa lalu yang belum pernah kita temui, di film pun tidak ada. Ataupun tiba-tiba kemudian hari kita menjadi tahu bahwa ini seharusnya lokasinya tidak di sini, ini ada di kerajaan yang di sana, atau kita tahu bahwa ini sebetulnya prosesinya tidak seperti ini, tetapi seperti ini, lalu solusinya harusnya seperti ini. Atau kita juga bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu dan yang akan terjadi di masa depan. Nah, teman-teman ini juga banyak yang bingung karena mereka merasa bahwa mereka hanyalah orang biasa. Leluhurnya mereka ya orang biasa aja di desa, suatu tempat tertentu di desa, bukan keturunan raja-raja. Jadi gini, ada yang namanya nginep wangse. Nginep wangse itu adalah keadaan di mana leluhur kita menyembunyikan identitasnya beliau sebagai seorang kesatria. Tapi yang namanya DNA itu tidak bisa dibohongi. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang spiritualnya tinggi, sekali lihat aja mereka sudah tahu kamu itu siapa ataupun keturunannya siapa. Bahkan alam pun itu juga mengenalimu. Jangankan alam ya, anjing yang ada di pura pun bisa tahu kamu itu siapa. Meskipun sudah acting sebagai orang biasa, tetapi DNA-mu sebagai keturunan raja-raja ini tidak akan hilang. Kesatriamu, meskipun kamu sudah dipingit, ya, satrio piningit, dipingit di dunia yang lain, tidak lagi di kerajaan. Nah, kalau kita amati ya, raja-raja Mataram kuno yang kemudian langsung aku tarik langsung ke Majapahit ya. Majapahit, cikal bakal Raja Majapahit, kemudian ke Demak dan ke Pajang, terakhir KS Pajang, Prabu Wijaya atau Joko Tingkir, and then after that ada Kanjeng Pangeran Aryo Benawa. Beliau akhirnya membuat pesantren, tidak
tidak menjadi penerus raja. Dan kalau kita lihat silsilah ke bawahnya, Kanjeng Pangeran Adipati Ing Pajang masih pakai gelar, Kanjeng Pangeran Kanjuran masih, Kanjeng Pangeran Haryo Joyo Manggolo masih, Kanjeng Pangeran Haryo Joko Kusumo masih, atau Kiai Tilem itu masih. Tetapi setelahnya mereka sudah tidak lagi memakai Kanjeng atau Raden ataupun Prabu. Memang tidak akan terlihat bahwa ini adalah turunan raja-raja Jawa kuno. DNA Ksatria itu akan tetap ada di dirimu, dan ketika waktunya Satrio ini akan dipanggil lagi, karena memang tugasnya seorang ksatria bukan hanya hidup untuk dirinya atau keluarganya aja, tetapi untuk memikirkan kebaikan negerinya. That is why apapun sekarang keahlian yang dimiliki seharusnya bisa digunakan untuk kebaikan semua orang, untuk kebaikan negeri. Contoh, ketika kamu musik komposer, mungkin performnya atau karyanya kamu rasa itu hanya untuk entertain ataupun edukasi, but you never know bahwa musik-musik yang kamu hasilkan itu, energinya, dia juga bisa membangkitkan energi-energi yang masih ada di semesta, yang itu adalah tinggalan-tinggalan dari leluhurmu, dan akan mengaktifkan energi-energi dari kejayaan kerajaan leluhurmu sebelumnya, yang itu akan membawa sesuatu yang baik. Kemudian akan juga musik itu akan juga bisa menggetarkan hati untuk orang yang mendengarnya, juga punya kebangkitan pemahaman tentang diri dan sejatinya dia ataupun sejatinya manusia Jawa, yang kemudian ini akan menjadi kesadaran yang kolektif, untuk kemudian kesadaran kolektif ini bisa membawa kebaikan untuk perjalanan negerinya. Itu. Jadi besok mau menyepi, yang nyepi silahkan menyepi, meresapi kembali siapa Anda, siapa kita, lalu untuk apa kita diciptakan, tugas kita apa. Dan yang Idul Fitri, yang Lebaran bersama keluarga, if you don't know silsilah keluarga ataupun sejarah keluarga, tetapi kamu merasakan hal-hal yang seperti ini, maybe this is the time untuk kamu bertanya, minta diceritain lah, atau syukur-syukur bisa nemu surat kekancing atau surat silsilah keluarga, karena kemudian itu akan lebih membantumu untuk tahu tugasmu itu apa, PR dari leluhurmu itu apa yang belum selesai ataupun sudah selesai tetapi sekarang mengalami pergeseran, dan itu harus dibenahi, karena kalau tidak dibenahi maka akan terjadi apa, then you will know, itu akan lebih membantu untuk jalannya ke depan.